Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah dan selalu diberikan kesehatan. Nah, sekarang kita belajar matematika lagi ya. Lanjut dari yang kemarin, masih bab 1 ini. Ini yang part 3-nya. Kemarin kan kita belajar tentang bilangan bulat kan, apa aja operasinya, seperti itu kan. Nah, sekarang kita belajar tentang bilangan pecahan. Bagaimana bentuknya bilangan pecahan itu? Seperti ini. Nah, bentuknya itu A, ada garis bawah, terus B. Nah, bacanya A per B. Apa bacanya? A per B. Nah, di sini tuh A sama B punya nama. Apa namanya A itu? Kita sebut yang A itu pembilang. Terus yang bawah itu kita sebut penyebut. Nah, ini penyebut itu tidak boleh sama dengan 0. Kenapa tidak boleh sama dengan 0 penyebutnya? Masih ingat kemarin enggak? Yang bagian 0 dibagi 0. 0 dibagi 0 itu hasilnya apa? Tidak terdefinisi. Pokoknya berapapun kalau dibagi 0 itu pasti tidak terdefinisi. Maka bilangan pecahan ini B-nya itu tidak boleh 0. Lanjut ya. Nih, Ibu akan kasih tahu jenis-jenis pecahan. Yang pertama, pecahan biasa. Bagaimana itu pecahan biasa? Seperti ini, seperti tadi bentuknya. A per B, 1 per 2, 3 per 4, 5 per 7, 9 per 11. Nah, itu dinamakan pecahan biasa. Terus ada juga pecahan campuran. Bagaimana pecahan campuran itu? 5 3 per 5, 2 5 per 6, 1 1 per 7, 4 2 per 8. Nah, itu dinamakan pecahan campuran. Lanjut, pecahan senilai. Bagaimana pecahan senilai itu ya? Seperti ini, contoh 2 per 3 itu sama dengan 4 per 6. Kok bisa? Coba 4 per 6 itu kamu sederhanakan menjadi yang paling sederhana. Itu sama dengan berapa? Sama dengan 2 per 3 kan? 4 dibagi 2, 2. 6 dibagi 2, 3. Nah, makanya ini dinamakan pecahan senilai. Contoh lagi, 1 per 2 itu senilai dengan 2 per 4. 1 per 2 senilai dengan 3 per 6. Nah, sekarang lanjut ke pecahan desimal. Bagaimana itu? Contohnya setengah. Setengah itu sama seperti 0,5. Kalau 1 per 4 sama dengan berapa? 0,25. Paham di sini? Lanjut. Persen per 100. Nah, bagaimana itu? Contohnya seperti ini. 25% ditulis dalam bentuk pecahan menjadi 25 per 100. Lanjut lagi. Per mil. Kalau tadi persen itu per 100, kalau per mil itu per 1000. Contohnya bagaimana? 25 per mil. Berarti 25 per 1000. Paham kan semuanya tentang jenis-jenis pecahan? Paham dong, karena kan kalian anak pintar semua. Lanjut, perbandingan bilangan pecahan.
Jika penyebut dari pecahan tersebut sudah memiliki nilai sama, sebentar. Ibu tanya, penyebut itu yang mana? Yang atas atau yang bawah? Yang bawah. Kalau yang atas tadi dinamakan apa? Pembilang. Lah, bagaimana ini kalau penyebutnya nilainya sudah sama? Nah, seperti ini kita tinggal melihat bagian pembilangnya. Kalau pembilangnya A itu lebih besar dari B, misal A-nya 5, B-nya 4, berarti A-nya itu lebih besar. Jika A-nya itu kurang dari B, maka ya sudah langsung. Berarti pecahan A per C itu kurang dari B per C. Ingat loh ya, syaratnya itu kalau penyebutnya itu sudah sama. Nah, terus bagaimana Bu kalau penyebutnya belum sama? Ya kita samakan. Gimana caranya? Mencari KPK. Yang lupa dibuka bukunya. Yang SD, ini pelajaran kelas 5 sama kelas 6. Ada KPK sama FPP. Ya kan? Diingat-ingat lagi. Contoh ini, ada 1/2 sama 1/4. Itu lebih besar mana? Ayo, yang mana? Kita samakan dulu penyebutnya biar kalian bisa. 1/2 sama 1/4. Nah, kan di situ penyebutnya ada 2 sama 4 kan? Nah, kalian cari KPK-nya. Berapa KPK dari 2 dan 4? Berapa? 4. Nah, berarti kita rubah setengah tadi, kita rubah kan senilai dengan 2/4, ya kan? Kan kita harus menyamakan penyebutnya, jadi kita juga harus merubah. 2/4 itu lebih besar atau lebih kecil dari 1/4? Apa yuk? Kita lihat 2 sama 1 itu lebih besar mana? Lebih besar 2 kan? Berarti 2/4 itu lebih besar dari 1/4. Lanjut ya. Terus sekarang kita belajar mengurutkan bilangan pecahan. Contohnya 3/4. Ini ada 5 bilangan. Ada 3/4, ada 2, ada 1/2, ada 1/5, ada 1. Coba urutkan dari yang terkecil. Gimana Bu caranya? Saya bingung. Ayo kita belajar bareng-bareng. Nah, kita rubah dulu ya. Kan di situ ada bilangan 2 sama bilangan 1 kan? Nah, kita rubah dulu ke dalam bentuk pecahan. Gimana? 2 itu kan sama seperti 2/1. 1 itu sama dengan 1/1. 5 itu sama dengan berapa kalau dirubah dalam bentuk pecahan? 5/1. Diingat-ingat loh ya. Berarti kan seperti itu. Menjadi 3/4, 2/1, 1/2, 1/5, 1/1. Terus gimana itu cara ngurutkannya? Sama seperti tadi. Kita harus menyamakan penyebutnya terdahulu. Nah, gimana? Di situ penyebutnya bilangannya berapa aja sih? Ada 4, ada 1, ada 2, dan ada 5. Nah, berapa KPK dari 4, 1, 2, dan 5? 20. Bu, gimana cari KPK? Dibuka lagi bukunya yang SD. Oke? Kita samakan penyebutnya. Karena KPK-nya tadi 20, kita rubah. Bilangan yang atas tadi berubah menjadi seperti ini. Gimana caranya? Penyebutnya kan dirubah 20.
20 dibagi 4 dikali 3. 20 dibagi 4, 5. 5 kali 3 sama dengan 15. Terus 20 dibagi 1, 20. 20 dikali 2 sama dengan 40. 20 dibagi 2 sama dengan 10. 10 kali 1 sama dengan 10. 20 bagi 5 sama dengan 4. 4 kali 1 sama dengan 4. 20 bagi 1 sama dengan 1. 20 dibagi 1 sama dengan 20. 20 kali 1 sama dengan 20. Nah, setelah ini kalian bisa kan mengurutkannya? Kalau dari terkecil dari yang bilangan terkecil ke yang terbesar, bagaimana? Nah, seperti ini. 4 per 20, 10 per 20, 15 per 20, 20 per 20, 40 per 20. Nah, setelah ini kalian lihat, urutkan sama dengan yang atas tadi. 4 per 20 itu tadi sama seperti berapa ya? Sama seperti 1 per 5. 10 per 20 itu sama seperti yang mana ya? 1 per 2. 1 per 2. 15 per 20 itu sama seperti yang 3 per 4. 20 per 20 sama seperti yang 1 per 1. 40 per 20 sama seperti yang 2 per 1. Lanjut ya. Sekarang kalau ibu tanya, bagaimana urutan dari yang terbesar ke yang terkecil? Ya udah, tinggal kita balik aja. Berarti 40 per 20, 20 per 20, 15 per 20, 10 per 20, 4 per 20. Kita tulis sama dengan 2,1,3 per 4, 1 per 2, 1 per 5. Paham kan semuanya di sini? Pasti kalian masih bingung di KPK sama FVP ya. Tolong diingat-ingat kembali, dipelajari lagi pelajaran yang SD. Oke? Lanjut ya. Sekarang kita belajar tentang operasi bilangan pecahan. Yang biasa ini, belum yang campuran, yang biasa dulu ya. Pertama, penjumlahan dan pengurangan. Nah, syaratnya apa? Kalau penjumlahan dan pengurangan, penyebutnya harus sama. Kalau penyebutnya sudah sama, kalian bisa tinggal menjumlahkan sama menguranginya. Nah, seperti ini rumusnya ini. Ingat-ingat, A per B ditambah C per B, penyebutnya sudah sama kan? Nah, langsung kita jumlah. A ditambah C per B. Nah, seperti itu. Contohnya bagaimana? Seperti ini. 3 per 4 ditambah 2 per 4. Karena penyebutnya sudah sama-sama 4, jadi kita tinggal menjumlahkan pembilangnya. Berarti 3 tambah 2 sama dengan 5 per 4. Lanjut ya. Untuk pengurangan, A per B dikurangi C per B sama dengan, pembilangnya tinggal dikurangi dong. A kurangi C per B. Contoh-contoh, ini contohnya. 3 per 4 dikurangi 2 per 4 sama dengan 3 dikurangi 2 per 4 sama dengan 1 per 4. Lanjut. Sekarang, bagaimana penjumlahan sama pengurangan kalau penyebutnya tidak sama? Ya disamakan dulu penyebutnya, ya kan? Gimana caranya? Pakai KPK.
penjumlahan. Contohnya ini 2/5 ditambah 1/2. Nah, kita cari KPK-nya 5 sama 2. Berapa KPK-nya? 10. Ya sudah, kita tinggal 10 bagi 5, 2. 2 kali 2, 4. Lanjut. 10 bagi 2, 5. 5 kali 1, 5. Nah, karena sudah penyebutnya sudah sama, kita tinggal menjumlahkan pembilangnya. 4 tambah 5 per 10. Berarti sama dengan 9 per 10. Lanjut ya ke pengurangan. Nih, 1/2 dikurangi 1/4. Samakan dulu penyebutnya. Penyebut dari 2 dan 4 berapa? KPK dari 2 dan 4 berapa? 4. 4 bagi 2, 2. 2 kali 1, 1. Dikurangi 1/4. Karena penyebutnya sudah sama, tinggal mengurangi pembilangnya. 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Berarti menjadi 1/4. Paham kan semuanya? Lanjut ya. Sekarang ke perkalian dan pembagian. Perkaliannya. Kalau perkalian itu gampang ini. Lah, A per B dikali C per D. Kalau perkalian itu tidak usah memikirkan tentang penyebutnya. Harus sama apa enggak ya. Kalau perkalian tinggal dikalikan. Pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Nah, seperti ini. 5/4 dikali 1/3. Kita kalikan pembilangnya dulu. 5 dikali 1 sama dengan 5 per penyebutnya. 4 kali 3 sama dengan 12. Berarti hasilnya 5/12. Paham kan? Gampang kan? Pasti bisa. Sekarang kalau pembagian. Bagaimana kalau pembagian itu? Seperti ini. Nah, A per B dibagi C per D. Nah, diingat-ingat loh ya ini ya. Ini kuncinya ini. A per B kita rubah. Awalnya bagi menjadi kali. Lah, yang C per D itu kita balik menjadi D per C. Nah, udah kita gunakan perkalian tadi. Bagaimana? Pembilang dengan pembilang dikalikan. A dikali D. Penyebut dengan penyebut dikalikan. Per B kali C. Contohnya bagaimana? Seperti ini contohnya. 5/4 dibagi 1/3 itu sama seperti 5/4 dikali 3/1. Ya udah, kita langsung kalikan pembilang dengan pembilang. 5 kali 3 sama dengan 5. Terus dikalikan penyebut dengan penyebut. Per 4 kali 1 sama dengan 4. Maka hasilnya 5/4. Gampang kan? Oke, sekian pembelajaran tentang pecahan. Bila kalian ada yang belum paham, silahkan langsung tanya ke grup. Ingat loh ya, kalau tidak ada yang tanya, berarti ibu sudah menganggap kalian bisa. Oke. Sekian dari ibu, semoga bermanfaat, semoga kalian diberikan kemudahan dan kelancaran untuk memahaminya. Semoga kita semua selalu dalam kesehatan dan dalam lindungan Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.